Halo Sobat Fisdas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Najwa Lia Priyanka dengan kode asisten ALS, dan kali ini aku bakal nemenin kalian belajar mengenai modul resonansi gelombang bunyi. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum sih apa itu resonansi gelombang bunyi? Yuk kita belajar bareng. Oke Sobat Fisdas, modul yang akan kita pelajari kali ini adalah resonansi gelombang bunyi. Tujuan dari resonansi gelombang bunyi ini yang pertama adalah untuk memahami peristiwa resonansi gelombang bunyi. Yang kedua adalah untuk menentukan kecepatan lambat bunyi dalam udara. Dan yang ketiga adalah untuk memahami pengaruh perubahan suhu terhadap cepat lambat bunyi. Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi terkait resonansi gelombang bunyi, aku bakal jelasin dulu nih apa itu resonansi. Jadi, resonansi itu adalah bergetarnya suatu benda disebabkan oleh benda lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama dengan sumbernya. Kemudian bunyi itu bisa berasal dari suatu yang bergetar. Nah, sumber getaran itu bisa berupa dawai ataupun tabung udara, contohnya seperti pipa organa. Selanjutnya aku bakalan jelasin apa itu resonansi gelombang bunyi pada tabung udara. Itu adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi yang sama dengan sumbernya. Dan resonansi itu dapat diketahui ketika bertambah kerasnya suara sumber. Kemudian bagaimana sih resonansi ini terjadi? Resonansi ini bisa terjadi jika hasil superposisi antara gelombang datang dan juga gelombang pantul adalah gelombang berdiri. Pada praktikum kali ini kita menggunakan tabung udara dengan salah satu sisinya terbuka dan sisi lainnya tertutup atau biasa disebut juga dengan pipa organa tertutup. Nah, resonansi ini terjadi pada saat panjang kolom udara sama dengan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Dari mana sih kita bisa mendapatkan nilai 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya? Jadi, resonansi itu terjadi ketika gelombang datang dan gelombang pantul menghasilkan simpul. Dan pada pipa organa tertutup, gelombang yang terbentuk dimulai dari perut gelombang, sehingga simpul pertama ditemukan pada saat 1/4 panjang gelombang atau biasa disebut juga dengan lambda, jadi 1/4 lambda, begitupun seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus L sama dengan N dikali lambda dibagi 4, di mana nilai N adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, gimana nih teman-teman, udah ngerti belum apa itu resonansi gelombang bunyi? Setelah ini teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena akan ada rekan saya yang akan memperagakan bagaimana praktikum resonansi gelombang bunyi ini. Selamat belajar! Halo, gimana nih tadi belajar sama Kak Najwanya? Seru kan? Nah, kali ini gak akan kalah seru juga. Kalian akan ditemanin oleh aku, Rizka Putri Kristiara, dengan kode asisten KAK. Kali ini aku bakal nemenin kalian untuk tahu langkah-langkah praktikum dan gimana sih prosedur penggunaan alatnya. Penasaran kan? Yuk kita belajar bareng. Alat yang digunakan pada modul resonansi gelombang bunyi antara lain yang pertama, ada audio frekuensi generator. Yang kedua, ada tabung reservoir air. Yang ketiga, ada speaker. Yang keempat, ada tabung resonansi berskala. Yang kelima, ada selang karet. Yang keenam, ada kabel jumper. Setiap alat praktikum itu harus kita jaga dan kita rawat ya teman-teman. Jadi kita ada SOP alat pada resonansi gelombang bunyi. SOP alat resonansi gelombang bunyi yang pertama, maksimal VPP out adalah 5 kali 100 kali 20 mVPP, karena jika lebih akan merusak alat. Yang kedua, frekuensi berkisar antara 600 sampai 800 Hz untuk mendapatkan 4 titik resonansi. Yang ketiga, turunkan bejana plastik dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas secara perlahan. Jika saat ke bawah ada titik yang tertinggal, biarkan saja tertinggal. Nanti ke atas-atas datanya disamakan saja agar tidak mengganggu praktikan yang lain. Yang keempat, hati-hati dalam menaik turunkan skala pada audio frekuensi generator. Skala frekuensi harus dinolkan terlebih dahulu sebelum mengubahnya ke frekuensi yang lain. Dan frekuensi range yang digunakan 100 saja, karena kalau lebih akan bising dan dapat merusak alat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan audio frekuensi generator dengan speaker. Yang pertama, kita hubungkan positif audio frekuensi generator ke positif speaker. Yang kedua, kita hubungkan negatif audio frekuensi generator ke negatif speaker. Lalu kita hubungkan audio frekuensi generator ke listrik.
Ini adalah audio frekuensi generator. Audio frekuensi generator terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian untuk mengatur amplitudo yang akan dikeluarkan. Yang kedua adalah bagian untuk mengatur frekuensi yang akan dikeluarkan. Untuk amplitudo pada praktikum kali ini kita menggunakan sebesar 5 dikali 100 dikali 20 mVPP. Untuk frekuensinya sendiri kita menggunakan gelombang sinusoidal dengan range ratusan dan kita atur ke 650 Hz. Yang pertama kita lakukan adalah menurunkan ketinggian air hingga kita mendapatkan 4 titik resonansi. Yang pertama di titik 12. Kedua di titik 39. Yang ketiga di titik 67. Yang ketiga di titik 93. Kita akan menaikkan tabung reservoir air untuk menentukan 4 titik resonansi lagi. Yang pertama kita dapat di titik 93. Yang kedua di titik 67. Yang ketiga di titik 39. Yang keempat di titik 12. Yang kedua kita akan atur di frekuensi 750, tapi sebelum itu pastikan frekuensi sudah kembali ke 0 sebelum diubah menjadi 750. Kita turunkan lagi ketinggian air untuk mendapatkan 4 titik resonansi untuk frekuensi yang kedua. Yang pertama kita dapat di titik 10,5. Yang kedua di titik 34. Yang ketiga di titik 57,5. Yang keempat di titik 81. Selanjutnya kita akan menaikkan ketinggian air untuk menghitung 4 titik resonansi pada frekuensi yang kedua. Yang pertama di titik 80,5. Yang kedua di titik 57,5. Yang ketiga di titik 34. Yang ketiga di titik 10,5. Setelah mendapatkan 4 titik resonansi yang kita butuhkan untuk mematikan audio frekuensi generator, yang pertama kita kembalikan semua skalanya ke 0. Lalu kita matikan daya audio frekuensi generator, lalu kita cabut dari listrik. Selanjutnya kita bisa mencabut rangkaian kabel jumper pada audio frekuensi generator.
Nah, gimana tadi? Seru kan mainin alatnya? Nah, untuk pengolahan data dan analisis dari praktikum tadi akan dilanjutkan di minggu praktikum ya teman-teman. Jadi, buat teman-teman jangan lupa hadir di minggu praktikumnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.